komunitas Bu Amel, ojo gabung lho Riz. Janda mbak single pasti banyak suami. Lu kan suami setiap hari, justru setiap hari buka setiap hari kok gelap atau merencanakan aku akan berbuat itu gitu ya. Terus kalau endingnya ini itu nanti aku kan begini, itu kan nggak ada kan ya. Hai Comel, hai. Di briefing sama mereka. Lah, baru pertama ya kamu harusnya talent Erli, kan bukan bidangnya. Gitu ya, meskipun punya kasus kan bukan bidangnya. Jadi kan bingung dia. Nah, ketemu lagi. Ini kok saya didampingin dengan tim baru. Ini ceritanya ya apa? Gimana ya Bu? Ceritanya ya? gimana ya? Baru saya gitu, kebetulan. Kamu mau disuruh-suruh begini gitu loh, kok mau? Iya, karena saya lebih ke seneng sih bisa ngobrol sama Ibu, punya kesempatan gitu ya. Jarang memang yang bisa ngobrol sama aku. Iya, nah, kalau kamu nggak terima kesempatan ini nggak bisa ngobrol sama makanya aku. Kan kapan Cuman lagi? Aku yang bingung nanti ngomongnya apa, ya gitu ya. Ya. Ada aku kaget, talentnya aku tak pikir Ayu Azhari tak sopo, talentnya sopo, orangnya sendiri. Iya, gimana? Apa yang ingin aku kupas ada di sini? Oke, apa aja sih boleh sih Bu? Saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bu Amel. Masalah di sini bukan menjawab, jadi harus jadi moderator masalahnya. Nah. Nah kan ngeblank kan jadinya aku mau apa gitu. Jadi gimana? Iya, mungkin saya perkenalan dulu kali ya sama Bu Amel gitu. Perkenalkan, nama saya Gali Restu Rahayu. Biasa teman-teman itu panggil saya Gali gitu. Cuman saya punya nama on cam nih Bu, ya kan? Saya biasanya kalau di on cam itu namanya Rara. Oh Rara ya. Karena kan nama saya belakangnya Rahayu kan Bu. Oh iya. Jadi namanya Rara. Karena kalau nama Gali itu biasanya kan rata-rata cowok ya Bu ya. Apa ada lagunya itu ya? Iya. Gali dan Ratna. Iya benar. Iya Bu. Makanya saya biasanya kalau on cam itu kalau pas mungkin live atau mungkin lagi ada di konten-konten itu biasanya saya nyebutnya nama saya itu Rara gitu. Iya. Oke. Terus sekarang disuruh menemani Bu Amel. Iya, sekarang saya disuruh duet nih sama Bu Amel nih. Apa yang mau dibahas kali ini? Ini sih Bu, saya tuh kemarin akhir-akhir ini itu sering banget scroll IG, baca-baca berita gitu. Ada banyak banget kasus sekarang tuh yang lagi viral. Itu tuh tentang perselingkuhan sama orang dekat. Bukannya itu selingkuh harus sama orang dekat ya, kan sudah tahu ya. Oh iya. Selingkuh yang benar itu adalah selingkuh sama orang dekat. Oh gitu. Nah, kalau selingkuh sama orang jauh gimana caranya? Kan jauh ya. Mungkin LDR mungkin Bu. Nah, LDR justru nggak ada. LDR tuh ya, Bu, biasanya LDR tuh pasangan resmi. Oh gitu. Namanya selingkuh pasti sama orang dekat. Iya. Sing berita itu bego itu. Iya sih. Jadi ini tuh ceritanya selingkuhnya itu sama saudaranya istrinya. Yang selingkuh ini cowok Bu. Oh iya. Jadi mereka itu kepergok di sebuah kos-kosan. Dan akhirnya itu bisa bikin gempar satu kampung gitu. Oh, itu hidupnya di kampung. Iya benar. Selingkuhnya sama saudaranya. Iya, saudaranya betul. serumah. Kalau serumah nggak dijelaskan sih Bu di kontennya itu. Gitu Cuman ya. yang jelas di situ tuh udah ketahuan. Habis itu si saudaranya ini tuh malah kayak mukanya nggak bersalah gitu. Oh gitu. Menurut Bu Amel tuh yang salah siapa tuh kalau kayak gitu? Apa yang salah ya semua. apa suaminya? Enggak dong, kalau di sini selalu kalau orang-orang yang selingkuh gitu pasti pertama penyebab kesalahan pasti pasangan berdua. Ya kan? Terus kemudian disupport dengan berikutnya orang-orang yang ketiga, keempat, kelima. Jadi penyebab yang patut disalahkan ya orangnya yang pasangan tadi kayak gitu. Ini kalau diklarifikasi tinggalnya serumah ya wis malah bener wis selingkuh wis. Iya, karena tiap hari mungkin ketemu ya, gitu ya. Soalnya Bu, udah salah namanya rumah tangga kan. Nah, cuman kan nggak ada klarifikasinya. Klarifikasinya gimana? Ini viral gitu Iya, banyak banget yang repost, terus banyak banget yang komen-komen gitu. Dan komennya tuh juga lucu-lucu sih gitu. Malah ada yang komen katanya,
mungkin wajahnya mirip, jadi selingkuh. Salah ya, gitu. salah ya. Iya. Salah masuk kamar awalnya. Ya mungkin karena emang mirip sih wajahnya si Mbak yang istri sah sama yang selingkuhannya. Gitu. Oh iya, jadi mungkin kok wajahnya mirip, ya tapi mungkin pas yang kangen sudah gitu ya Bu ya. yang sudah sah sama aku kok udah gak enak gitu Iya, ya. bisa, Udahlah bisa, mirip-mirip nggak apa-apa lah pakai saudaranya gitu ya. Mungkin lampunya digelapin gitu ya Bu ya. Tapi percaya atau tidak ya, di kampung-kampung itu apalagi kalau yang apa ya, tingkat orangnya tuh kok dibilang tuh gimana, intinya kok di kampung-kampung gitu ya. Iya. Apalagi di desa-desa yang agak benar-benar desa-desa gitu ya, itu kalau selingkuh itu memang konyol-konyol. Iya, jadi sama saudaranya, sama tetangga sebelah gitu. Iya, sama dulu pernah ada mungkin mertuanya di kampung nggak ono klub malam koyo yo. Oh, gak ada tempat-tempat. Enggak ada kayak di kampungku kan nggak ada ya. Jadi kayak mungkin, jadi kemungkinan ya terus kayak mungkin kampung kan kayak di kampung-kampung banget itu kan budaya kerja kantor itu kan. Kalau kampungnya sini kan ke kantor gitu ya. Kalau yang kampung yang koyo wis ngomong di desaku lah ya, di desaku dia. Itu kan kerja kantoran kan gak ada. Iya, benar. Jadi kayak mau selingkuh sama orang di kantoran juga ada ya kan? Iya. Terus kayak klub gak ono klub malam. Iya, Bu. Terus jadi mau apa gitu gak ya, ada. Bu, ya? Jadi mungkin memang banyak fakta sih yang aku lihat. Jadi banyak orang yang kampung yang benar-benar kampung banget pokoknya, apalagi yang di pelosok-pelosok itu selingkuhnya malah yang aneh-aneh gitu. Iya, unik-unik gitu ya Bu ya. Iya, sama orang terdekatnya gitu. Iya. Ya, selama tapi ini loh ya, tapi Bu Amel tadi sudah launching itu komunitas. Iya, benar. Komunitas Bu Amel. Amelia Society, Bu. Amelia Society. Ya, namanya. Jadi yang tadi aku live sebentar 30 menit tapi 2 menit itu tak launching sekalian lah gitu. Sebenarnya kan mau live dari jam 10. Nah, komunitas Bu Amel ojo gabung lho, Riz. Tanya ini saya boleh gabung. Oh, boleh, tapi ono aturan nih banyak di situ. Tapi lek misimu golek janda mbek single pasti banyak. Iya. Soalnya yang di situ kan banyak. Kalau misimu cari janda pasti banyak di situ. Oh, boleh bermisi ya, Bu? Boleh. Oh, jadi iya, itu nanti yang gabung di situ, ya. Jadi boleh gabung di situ, nanti curhat, nanti sharing, nanti kalau tanya Bu Amel yang biasa di live itu belum, ya, tanya Bu Amel, gabung butuh linknya apa ora kowe? Butuh linknya tak kasih kamu. Karena kan banyak Bu selama ini yang komen-komen di akunnya Ibu terus belum sempat terjawab. Nggak kejawab, gitu. DM nggak kejawab. Dek, bioku ana dek bioku iku. Klikin terus gabung. Kamu aja gabung le yo. Ojo. Belum cukup umur kamu ya. Belum cukup umur ya. Takutnya nanti shock ya Bu ya. Tante-tante ya. Iya. Gitu. Nah, terus ada yang tanya, nanti jawab dengan Bu Amel sungguhan apa enggak? Pasti Bu Amel jawab, tapi ya mungkin enggak setiap jam. Jadi akan Bu Amel jawab sempetin mungkin 1 jam setelah jam kerja, ambil leye-leye gitu kali ya. Waktu nyantai ya Ibu ya. Ambil balesin. Betul, gitu. iya. Tapi kalau Gale sendiri punya ini enggak? Apa punya, itu Bu? Soalnya di PT Ratu Langit itu di perusahaan saya itu banyak wanita. Iya Bu, mungkin karena Dan namanya banyak ya, janda Bu, di ya? sana. Oh gitu. Mek Farin tok sing bertahan dia. Iya, jangan sampai ya Kak. Iya, jangan. Karena ini tuh enggak dia. Loh, enggak. Farin tuh gimana? bagus ditiru loh. Oh iya. Dia tuh pasti susah untuk cari janda. Oh kenapa Bu? Dia tahu semua gaya, jam-jam terbaik untuk melayani suami itu dia tahu semua. Oh, betul. Istri yang baik harus gitu. Jam-jam melayani suami itu tahu dia. Iya, Terus iya. model-model, gaya-gaya untuk melayani itu memuaskan itu tahu dia. Berbagai macam model ya Bu. Koleksi-koleksi. Apakah saya harus les? Iya. Gitu, Bu? Banyak belajar sama Farin sukses. Oh iya. Banyak. Oke, Saya aja siap. tuh belajar sama Farin cara gaya-gaya itu saya belajar sama Farin. Oh, iya, banyak yang siap, sukses. Jadi kamu nanti kalau mau sukses minta tips gitu ya Bu menjaga suami boleh belajar sama Farin. Iya, tapi kebetulan belum ada sih Bu Belum ya. ada ya. Belum ada lagi. Ya, ojo cinlok di sini loh ya. Enggak, insya Allah Bu. Ya gitu. Iya, Nah, insya Allah enggak. itu makan banyak janda di sini tuh. Iya, oh Di gitu ya Bu tempatku. ya. Iya. Saya tahunya sih baru saya sama ada yang mau gitu. Ada yang baru mau jadi iya. janda gitu. Oh iya. Enggak Bu. apa-apa. Tim janda itu strong biasanya. Iya. Amin, mudah-mudahan bisa strong sih, Bu. Nanti kalau dapat lagi kasih komunitas Ratu Langit. Nah, Iya. leadernya Farin. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi mungkin biar kamu- nggak ada yang tersesat. Ya. Jadi
Intinya tuh pelayanan servis terbaik tuh leadernya nanti Farid. Oh gitu, harus service excellent gitu ya Bu ya. Iya, wanita mek iso ngomel nyalane lakinya, gak ngoco sing gede ku. Karena nanti kurang ternyata kurang seksi, kurang bersih, kurang sembarangnya, kurang. Aku kemarin ya lucu, ini cerita lucu. Pas aku kunjungan di Jakarta, ketemu kan sama pasien datang di Jakarta. Terus mau treatment katanya, oh ini Bu Amel bla 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 ya. Aku pengen treatment intimate tapi malu gitu. Loh malu sama siapa? Kan dibuka-buka orang lain gitu. Loh sama suaminya nggak malu. Loh kan suaminya kan setiap hari. Lah kalau aku jadi kamu ya malu dibuka suamiku, hitam kabeh gelap kabeh dibuka ngono lah. Kalau dibuka orang lain malah kita nggak malu kan, kita nggak melayani. Jadi maksudnya kalau dibuka suami pas buka gitu gelap semua gitu ya apa aku bilang gitu. Nah kadang-kadang wanita itu dari case itu kadang-kadang tuh wanita tuh banyak menyepelekan. Oh gitu. Banyak misalkan kayak ya udah sama suami udah punya suami udah biasa gitu ya. Padahal area intimate itu sangat-sangat harus dilindungi. Terus aku bilang begitu kan, kata pasiennya gitu. Iya juga ya Bu gitu. Langsung beli, beneran langsung beli. Langsung hari itu juga ya Bu aku nggak jualan loh. Aku cuma ngomong, aku jadi kamu pasti aku lebih malu dibuka suami. Loh kan suami setiap hari, justru setiap hari buka setiap hari kok gelap kayak gitu ya. Tidak ada peningkatan penerangan gitu ya. belas di situ. Ya malah suami. Nah, hal-hal kecil begitu yang kadang dilupakan wanita. Jadi isoke mek komplain naik gitu. Isoke mek komplain bojoku selingkuhan, bojoku seneng cari yang ini. Padahal sebenarnya di dirinya tuh nggak diperbaiki. Tidak ada yang membetulkan perselingkuhan, tapi juga kita tidak boleh meremehkan itu. Misalnya kan selingkuh itu nggak bisa, kamu nggak bisa pokoknya salah. Ya aku udah punya pasangan, kamu jangan selingkuh, nggak bisa begitu juga. Ya kita harus menjaga juga bagaimana pasangan kita itu nggak selingkuh. Nah, makanya kita punya campaign sexual wellness, jadi untuk menyehatkan daerah intimate dan mencerahkan. Itu ya. Sama saya mau tanya sih Bu sebenarnya Bu ya. Iya. Biasanya tuh kan banyak nih ya, dan ini juga mungkin pengalaman pribadi saya juga gitu. Iya. Ada beberapa perempuan itu yang tipenya udah biasa, dia tuh mandiri gitu, biasa mengerjakan apa-apa sendiri gitu. Tapi ketika dia jatuh cinta gitu ya, dia tuh jadi kayak kehilangan dirinya, jadi nggak bisa mikir secara logika gitu. Jadi istilahnya ya, jadi stupid gitu Bu, ketika jatuh cinta sama orang. Nah itu tuh gimana tuh? Ibu mungkin punya tips gitu biar perempuan-perempuan di sana tidak tersesat. Orang biasa mandiri. Iya, padahal dia kalau di kehidupan pribadinya tuh mandiri, apa-apa sendiri gitu. Terus bisa membawa diri dengan baik. Tapi ketika jatuh cinta itu bisa jadi berubah jadi orang lain, jadi orang stupid gitu. Dibodohin gitu. Kayak kecintaan gitu loh ya. Bu. Iya. Diakalin. Gimana tuh Bu caranya biar kita bisa? Loh, biasanya orang mandiri emang bodoh di percintaan. Oh gitu ya Bu. Saya udah melewati. Berarti sudah takdir ya Bu ya. Padahal saya nih mau minta solusi. Kamu perhatikan ya, perhatikan. Kalau sekarang sih aku udah pinter, udah pengalaman. Oh sekarang sudah pinter. Kan bilang dulu. Iya. Orang mandiri itu pasti goblok di percintaan. Gitu ya Bu. Iya, itu aku ngomongnya kasar. Tapi setelah itu ya pasti akan belajar. Nggak selamanya orang mandiri tuh basicnya udah pinter. Jadi bodoh di percintaan nggak akan lama. Ayo contoh di artis apa? Sering kan banyak artis mandiri nikah nggak dibiayai. Siapa sing punya Lara Sinta itu ya, terus sama apa? Yang punya iya, terus kok Luna Maya? siapa sing punya brand nano itu loh? Sing kayak Arab bule yang punya brand itu siapa? Ya, Tasya Barasya. Coba itu. Nah, karena nggak dinafkahi selama ini. Iya, nah, memang orang mandiri ya Bu ya. Orang mandiri saking dia mandirinya semua bisa terkadang melewatkan satu hal. Gak apa-apa wes aku ambek DE, penting ambek dia, nggak punya uang lebih seperti aku nggak apa-apa, yang penting sama dia. Nah, itu biasanya kebodohannya di sana. Iya, sama kayak takut kehilangan gitu sih Bu. Iya, jadi kayak merasa dia kan orang mandiri itu biasanya nggak ada waktu untuk mengenal orang lain. Memang kita tuh kayak udah benar-benar nggak ada waktu lah, kayak mau memulai yang baru lagi. Benar, males gitu Bu, kayak mulai dari nol lagi, nanti harus pengenalan lagi. Itu tuh kayak udahlah nggak usah kayak gitu. Biasanya yang pinter-pinter, yang pilih-pilih pasangan yang kayak pasangannya bagus-bagus, biasanya orang nganggur.
Oh, kok bisa gitu ya, Dia Bu, ya? punya waktu milih tahu. Oh iya ya, jadi bisa orang mandiri nggak tuh usah pasti gitu ya. Iya kan, mek pekerjaannya mek ngene toh, oke, oh nggak usah biasanya Nah, gitu. gitu. Biasanya orang yang nggak terlalu sibuk yang ya intinya memang tujuannya adalah fokus cari pasangan bagus gitu misalkan. Biasanya kayak gitu. Oh iya ya. Berarti itu udah takdir ya, Bu ya. Udah, Kalau udah, perempuan udah, mandiri udah. itu biasanya kalau suka sama orang itu kecintaan Iya, gitu. iya, biasanya gitu. Terus tapi kalau harusnya sih nggak lama ya, dia bisa Iya, belajar, iya. bisa apa ya, buktinya banyak-banyak yang influencer atau artis kan udah bisa langsung Iya. karena nggak dinafkahi apa gitu. Karena kalau kamu mandiri dan memutuskan mencari, kamu mandiri bisa semua, bisa mencukupi kebutuhanmu, dan kamu memutuskan untuk apa namanya mencari orang yang menerima orang yang kayak apa ya, nggak ada kasih nafkah, terus Iya, kemudian oke. kurang lah ibaratnya kurang sesuai dengan kamu, itu cepat atau lambat, bahkan biasanya nggak butuh waktu lama, itu akan jadi neraka di pernikahanmu. Iya Jadi sih, setiap Bu. hari akan adanya berantem, kamu nggak yang punya uang mau beli ini, yang nggak punya uang merasa minder, jangan deh apa gitu. Jadi kayak gitu terus nanti. Iya sih Bu, bener sih Bu. Jadi kita tuh ada perasaan kayak ya udahlah kalau mau apa-apa beli sendiri aja kan punya uang kayak gitu loh Bu. Padahal mungkin kalau saya lihat di kehidupan luar gitu ya, harusnya kan kayak perempuan itu jadi yang istilahnya dipimpin, jadi yang disayang, jadi yang diperhatiin dan biasanya perempuan itu harus menggantungkan apa-apa sama suaminya. Biasanya kan gitu, kayak mau apa-apa minta gitu. Nah, kalau perempuan-perempuan mandiri ini biasanya tuh nggak bisa seperti itu, Iya, karena memang mereka nggak bisa. terbiasa kayak kalau mau apa-apa tuh ya udah beli sendiri kayak gitu. Jiwa menafkahi itu namanya. Nah, makanya Namanya ngilanginnya itu gimana ya, jiwa Bu ya? Oh nggak Gitu. bisa, itu udah Itu nggak karakter. bisa ya? Yang harus kita kontrol adalah memilih pasangan setelahnya itu seperti apa. Jadi memang harus pilih yang selevel. Oh gitu, Gitu. ya, Bu. Kalau Minimal dulu, level ya, Bu kalau ya? dulu ya semua orang pernah melewati, saya rasa ya semua orang pernah melewati kebodohan. Nah justru adanya hal begitu, kita after itu tuh bisa kuat, bisa memilih yang apa yang sesuai. Kita bisa belajar, tidak ada sesuatu yang lebih baik, tapi kitalah yang harus belajar menjadi tiap harinya, diri kita sendiri itu yang belajar menjadi lebih baik. Nah kan, ketika sudah kita belajar menjadi lebih baik, kita akan bisa menentukan pasangan yang baik buat kamu, pasangan yang selevel buat kamu yang seperti apa. Gitu ya, Kayak Bu gitu. ya. Memang gitu, udah nggak usah kaget. Wanita Iya. mandiri selalu akan melewati kebodohan beberapa tahun dulu. Iya, gitu. ini lumayan sih Bu ya, 8 tahun bodohnya gitu ya. Ibaratnya kita nyicil rumah tuh mungkin udah lunas Tergantung, sebenarnya, sekarang gitu. Faris sudah nyicil 25 tahun. Oh gitu ya Bu ya. Oh my god, ya lama banget Iya, itu. aku lagi nyicil masa ulan udah 25 tahun. 2 tahun. Itu kalau punya anak udah sampai anaknya Iya, nikah belum makanya. lunas ya Bu ya. Iya, ini Farin wes siap-siap itu mau membahas siapa kita ini? Oke. Yang selanjutnya mungkin kita akan bahas yang kemarin sudah sempat viral Bu ya. Nah sekarang dia viral lagi. Kereta api ya? Bukan. Tabrakan. Ini bukan kereta api. Kalian itu senengannya bahas perselingkuhan, ya, bahas kereta api dan tabrakan. Soalnya gimana ya Bu, orang-orang ini sukanya yang begitu-begitu Bu. Iya. Ini nih kita mau membahas si dulu Bu. Iya, penggerebekan dulu. Sukanya sih digerebek-gerebek loh. Nah, ini yang tadi saya ceritakan itu Bu, yang dengan orang Artis. terdekat gitu. Selebgram. Bukan, bukan. Oh, pokoknya wong lah ya ngono Iya, ya. manusia biasa ini kebetulan. Alah. Alah. Oh, gini ceritanya tadi yang sudah Iya. menikah. Ya. Jadi Kita itu. akan jelajahi komen-komennya yang sadis. Iya, banyak banget Bu komen-komennya di sini itu, ada yang nyalain istrinya, ada yang nyalain suaminya, macem-macem pokoknya. Gitu. Kayak sok tahu dan mengikuti. Iya, kayak mereka tuh seolah-olah Setiap tahu hari permasalahan rumah tangganya. rumah tangga Kalau mereka. bakso lewat arek. Gitu. Kalau bakso lewat ah. Kalau aja. Ya wiku kok digoleki wiku kok digoleki kon rene iku gelem. Nah, ini Bu, ini Bu. Nah, videonya ini nih. Golek panganan ris aku luwe ris. Ono ta? Yo iya. Iya. Jadi kita tidak terganggu sama makan akeh dek gini yo. Oh ini istri sahnya. Iya, sampai kayak kesurupan gitu.
Ini suaminya. Iya. Nah, ini yang selingkuhannya. Ini saudaranya. Saudaranya. Si anu ya kayak China dia ini. Chinese ya. Ini di kos-kosan. Iya, di kosan. Di film Noe wes yo apik ngene iki kok ono Iya. film. Sing kemarin aku nonton film yang ibu kan ibu suaminya anaknya selingkuh sama ibunya. Itu ada Oh iya, movie-nya itu di anu viral kan? juga Bu, bener Norma ya, Ya. Norma. Iya, Norma. aku nonton itu juga. Ya ampun. Serem, agak serem sih Bu kalau saya melihatnya yang seperti ini. Maksudnya orang terdekatnya yang harusnya jadi tempat dia, maksudnya cerita, sharing gimana caranya buat menyelesaikan masalah rumah Loh, tangga. justru Tapi malah jadi ini gitu. Justru tempat bercerita itu biasanya yang membunuh itu. Oh gitu ya Bu Iya. ya. Makanya Jadi nggak aku- boleh sembarangan Aku ya Bu. nggak pernah cerita ambek Farin, ambek Erdi, nggak pernah. Oh nggak pernah. Aku biasanya seneng podo wanitanya ya. Iya. Aku biasanya cerita ambek Faris. Oh gitu. Apa saya boleh cerita juga sama Mas Faris ini? Boleh. Oh boleh. Dia kalau menampung wanita seneng. Oh gitu. Iya. Tapi kalau menampung SPG seneng deh. Oh gitu. Ya. Oh iya ya. Oh 25 jam. Warung Madura kalah ya. Lah Oke, iya. boleh. Nah, itu memang kadang-kadang kan kita merasa kita nyaman bercerita gitu ya. Kita kalau pengalaman saya sendiri pribadi saya tuh nggak pernah menceritakan pasangan tuh ke siapapun. Ke siapapun, mau ke saudara, mau ke teman, mau ke apa tuh cerita itu jelek baik buruknya tuh saya nggak pernah. Gitu. Kadang kan kita tuh nggak tahu ya Iya. kayak gitu kan cerita kita udah cerita misalkan kayak gini nanggepinnya misalkan Gimana? berbeda lagi Bener, atau gitu. nggak sesuai sama yang kita Dan sepertinya ingin. perselingkuhan saudara-saudara gini loh banyak. Banyak sebenarnya Bu Banyak, ya. Cuman banyak, mungkin Bu. nggak viral aja sih Bu. Banyak. Iya. Jadi kayak saudara lah sama mertua sama kayaknya udah mulai tren. Ah, masa tren sih Bu? Kok trennya agak serem ya Bu ya ini ya? Ya, mungkin karena mereka sering banyak memelihara binatang. Jadi ya, Iya. kan tahu binatang tuh boleh tuh. Sama kan main-main kayak Molly itu diperkosa anaknya ya nggak apa-apa Molly. Mohon maaf Mungkin ya, karena- Molly ini siapa nih Bu? Mungkin teman-teman Molly nggak ini tahu. dogiku. Oh iya, Jadi Molly itu mungkin dogi ya guys ya. Mungkin mereka yang selingkuh sama satu rumah ibunya mertua mungkin karena sering punya binatang. Jadi terinspirasi gitu melihat kelakuannya kok misalnya gini, kok Molly oleh ngono ya. Di anake gitu ya. iya. Gak apa-apa Apa iki paling boleh ngono gitu ya. ya, Bu, Oh ya. iya, Oke, gak apa-apa iki paling terus Iya, boleh. bisa Jadi jadi ya, Bu, mungkin nek wong kampung akeh ngu petik iku lho ya. Kucing itu kan mbek sapa, mbek embu, mbek laki sapa, mbek apa Iya, ngono gak sembarang aja ya, paling Bu, kok ya. gak apa-apa ngono. Aku ya gak apa-apa paling ngono paling jadinya. Jadi yang ditiru tuh behaviornya mereka mungkin. Jadi makanya serem ya Bu. Iya, mbak tetangga tuh jauh lebih bagus kayaknya ya Oh, kok bisa lebih bagus gimana ini, daripada Bu? sama keluarga gitu kan. Oh iya, karena kan nggak kenal, maksudnya Iya. kenalnya hanya sekedar Terus ada filmnya kenal satu aja. lagi itu apa ya? Apa sih yang dimainkan aja? Iparmu. Ipar adalah maut. Itu Nah, ya, iya, itu viral juga sih iya, itu, Bu. itu aku nonton yo sampai ikut nangis aku. Oh gitu Bu. Yang bikin nangis ini part yang mana nih Bu? Hah? Yang part bagian mana? Yang saling menyalahkan itu loh. Oh, Sama ya aku nggak menang yang saling menyalahkan itu kan itu aku bisa membayangkan itu hancurnya pas pada saat gitu tuh kan semua yo ibunya terus adiknya juga terus itu kan nggak ada orang tuh kayak kadang gini loh nggak ada yang dengan apa ya dengan kesengajaan atau menurut mereka Iya. dengan kesengajaan atau merencanakan aku Mau akan selingkuh. berbuat itu gitu ya. Terus kalau endingnya ini itu nanti aku kan begini itu kan nggak ada kan ya. Iya, betul. Jadi mereka tuh biasanya ya cuman doing jadi kayak ya udah lakuin. Nah gitu endingnya dia tidak dipikirkan. Jadi begitu endingnya kan hancur semua iya, ya. karena mungkin kaget nggak siap sama ending yang terjadi gitu Tapi ya, aku Bu, ya. pengen tahu komennya tadi ini tinggal serumah atau ya apa sih ceritanya? Ini kayaknya cici kok enggak ya? Atau memang wajahnya mirip? Karena begitu? dia orang ini sih Bu, daerah mana tadi ya? Sumatera. Oh iya, Jadi kalau daerah wajahnya kan Sumatera agak wajahnya. Chinese gitu kan. Bu. Gitu. Oh begitu. Ya di Gunung Sitoli itu Sumatera Utara kalau nggak salah. Oh, oke. Coba kita lihat komennya. Hmm. Oke.
dia nyariin tinggal di mana ya. kan? Farid nyariin tinggal di mana ya ini, tinggal di mana ya ini gitu ya. Alah ya. Frontal pengen loh, Bu, ngakak orang-orang. lihat muka lontenya. Aduh. Seleramu ya kan. Nah, terus kadang memang ya itu tadi, kadang ya nggak melihat ya, nggak tahu wes ya, namanya orang melakukan kayak perselingkuhan tuh kebanyakan malah yang dicari itu ya tidak lebih bagus dari istri sahnya. Istri gitu ya, sahnya. Bu, ya. Jadi kadang dia pengen membuktikan bahwa dia tuh masih diakui wanita, masih bisa dihormati dipuji, wanita, gitu ya, Bu, masih ya. dipuji wanita gitu. Yang kadang istri itu lupa. Karena kadang udah ngomong anak lah, udah banyak yang dipikir, banyak kerjaan. udah mikir mertua, mikir orang tua gitu kan. Nah akhirnya Sama saya mau tanya sih Bu, satu tips nih buat mungkin perempuan-perempuan ataupun cowok lah di luar sana yang mungkin udah pernah gagal di pernikahan sebelumnya nih. Tipsnya apa buat mereka yang takut nikah? Karena mungkin ada yang trauma gitu ya. Kayak saya nih sekarang, saya tuh kalau dengar kata-kata nikah itu tuh kayak langsung kebayang ke flashback gitu loh Bu. Soalnya kamu belum nemu yang kemarin-kemarin. pas. Oh gitu ya Bu ya. Orang kalau masih takut nikah itu masih hopeless terhadap pria baik gitu loh. Jadi nanti belum kalau kepikiran sudah gitu ya, Bu, ya? nanti kalau sudah ketemu yang bagus yo ngeyel aja tetep nikah ono aku. Oh gitu, nikahin aku gitu ya Bu ya. Wanita itu ning dinding gatel, sudah. Jadi Udah nalurinya gitu ya, Bu, ya. Kita tuh kayak kita kebutuhan ilmiahnya, kebutuhan biologisnya aja masih membutuhkan itu. Iya sih, benar sih. Oh jadi intinya mungkin karena belum Intinya kalau menemukan yang tepat orang yang gitu ya Bu ya. masih takut menikah itu memang belum menemukan yang tepat aja. Gitu. Ketika nanti sudah menemukan yang tepat ya pasti tetap ya. pasti tetap ada kata-kata nikahin aku iya Bang, gitu. Kalau nggak dinikahin malah bingung gitu ya. Oh iya, Ada ya. Kalau kita mau belajar lebih baik dan jadi wanita bijaksana, mestinya sih nggak ada kata trauma ya. Lebih trauma lagi itu kalau kita sendiri sebenarnya. Iya sih Bu, kadang-kadang tuh kalau pas mungkin lagi kerja, lagi ada teman-teman itu nggak kerasa, maksudnya kesendirian itu kayak nggak ada gitu. Malah yang ada itu bahagia, rasa kayak bebas gitu, bisa jadi diri sendiri gitu ya Bu ya. Cuman kalau pas lagi malam, terus habis itu bingung wes tidur kamu. gitu Tidur, kan, gak iso turu, nggak masa bisa kate tidur. video call Mbak Rehan kan nggak mungkin. Nah ya kan, saya takutnya Nggak nanti dia yang nggak trauma mungkin, gitu makanya loh nggak Bu. mungkin. Ya, Aduh, makanya. Mas Faris, kasih tidur video call nggak mungkin juga Iya, kan. lebih nggak mungkin lagi sih. Saya agak takut sih kebetulan sama Mas Faris. Makanya, jadi itu intinya tuh nggak ada sebenarnya orang takut menikah, cuman memang belum ketemu yang tepat aja. Gitu ya. Oke, siap. Jadi tidak butuh tips, tinggal pelan-pelan buka hati, buka diri, ikhlaskan yang sudah terjadi, selalu berusaha belajar lebih baik setiap harinya meskipun 0,0000 sekian ya. Iya, pasti Tuhan akan mengirim orang yang baik juga yang pas buat gitu kita. ya, Bu. Karena pasangan yang datang ke kamu tuh udah pasti disesuaikan. Disesuaikan sama kebutuhan bukan kita, dari gitu lookmu ya, Bu. ini, aku mandiri, pasanganku pasti mandiri, enggak. Tapi itu kamu mengundang jodoh itu yang bisa dilihat itu kayak auranya dari kalau hati kita dibuka itu wong-wong sing sekitar itu ketok kok. gitu Jadi kalau ada kepercayaan orang itu ada. Jadi kita tuh kayak membuka hati, terus kita sudah kayak belajar lebih baik, pasti yang dikirim pasti lebih baik juga. Oh gitu. Oke. Jadi intinya kita harus ikhlas dulu nih Bu ya. Iya. Tapi kayak mau ikhlas itu wis gimana cerai ya, Bu, kok saya ya? dipikir. Bukan Bu, jadi bukan masalah masih dipikir atau enggaknya ya. Ibu jangan ngomong gitu dong, nanti takutnya kalau mantan saya nonton, iya, dikiranya saya belum move on nanti Bu, gimana dong, iya kan. Bukan mikirin dia sih Bu, saya tuh lebih mikir yang kayak ketika nanti nikah lagi misalnya gitu, terus ternyata nanti akan terulang case yang sama gitu, itu nggak mungkin apa gimana ya Bu? Mungkin apa saja. nggak? Nah makanya Mungkin. Bu, Kalau saya kamu tuh belum takut. belajar. Oh gitu. Mungkin saja kalau kamu belum memperbaiki diri, gitu loh. Kan udah gagal. Orang gagal tuh kan yang kadang nggak cukup sekali. Gitu. Ih, amit-amit Bu, jangan Nah, ngomong nggak gitu cukup dong. gagal. Ya nggak bisa, itu kehidupan loh. Oh gitu. Misalnya kamu sekarang
gagal pertama, terus kamu ketemu, terus merasa srek ini, tuh aku mau nikah, terus kamu misal dianiaya lagi, masa katanya mbok lanjut nih gara-gara malu dengan kejadian kemarin. Nah aku yo, lah apa wong cara itu bojone wong cerai rabi meneh, sapa sing katanya ngomentari ya? Iya, tinggal dadah. Betul gitu kan ya? Gak cocok buang kayak hidup. Iya. Kita itu nek wis mati dikubur gak iso tangi maneh. Iya makanya. Cuma sekali ya Bu ya. Tangi maneh berarti jadi tumbal. Jadi urip mek sekali. Wis lah, gak cocok yo wis ganti gak cocok ganti gitu loh. Oh gitu ya Bu ya. Oke, siap. Selama masih seksi. Iya. Gak apa-apa kan nanti kita bisa perawatan di tempat kita tercinta ya Bu ya, untuk memperbaiki diri, meningkatkan value itu untuk ya itu. Kan, Bu? Ya. Jadi kalau wanita misal aku pernah salah, jangan sampai aku salah lagi, tidak mungkin. Dan yang kamu bicarakan adalah misalkan aku akan perbaiki diri, kalau misal sampai salah lagi aku akan belajar lagi. Wong bisnis saya gagal jatuh bangun aja bolak-balik. Iya, belajar lagi, bangun pasangan, lagi gitu ya Bu ya. Enak jadi nggak masalah ya Bu ya. Enak aja pasangan mau cuman gagal sekali. Aku bisa ngomong kan udah berkali-kali. Oh gitu ya Bu ya. Jadi ini pengalaman pribadi. Makanya. Oke, gitu ya Bu. Aja. Kalau jadi kamu jangan cuman takut gagal, ya Bu ya. Kalau kamu cuman gagal sekali nggak viral kayak Bu Amel. Oh gitu. Ya. Oh jadi kalau udah harus, gagal berkali-kali gampang viral. Oh gitu ya. Gampang Jadi kalau viral. mau viral harus nggak boleh takut gagal. Ya, gitu ya, Bu, ya. lu orang hidup pokoknya jangan takut gagal. Tapi ya jangan gegabah juga memutuskan gitu. Moro gak takut gagal sikat ae wis ngono ya. Iya kan. Itu kan nggak bisa. bagus juga ya Bu ya. Jadi Oke. jangan pernah takut gagal tapi juga jangan gegabah dalam memutuskan. Itu yang bijaksana tuh seperti itu. Kayaknya nanti kalau misalnya saya deket sama cowok baru nih, kayaknya saya harus konsultasi sama Bu harus Amel. masuk komunitas dulu kan. Harus. Oh iya, oke. Gak bisa. Boleh. Tidak menerima konsul tertutup. Oh, harus terbuka ya, Harus Bu? terbuka di komunitas itu. Oh, bisa ya, Bu, Kamu ya? kalau malu pakai nama samaran aja nggak apa-apa. Oh, iya, siap, Kan namamu boleh. udah samaran tuh Rara. Iya. Gitu. Jadi yang masuk komunitas tuh harus kalau misalkan takut beredar ceritanya pakai nama samaran aja. Sama foto profil palsu. Iya, gitu ya, foto Bu, profil ya? palsu. Iya, Oke, betul. oke, siap. Wes masuk apa durung ku kalian berdua? Wes masuk ah? Di komunitasku. Oh iya. Oh iya. Kan soalnya yang mau ngasih briefing kan Bu, jadi harus masuk. Iya. Udah cocok Bu ya. Ya, nanti tak carikan pengikut yang banyak. Tenang. Iya benar. Jadi harus curhat di komunitas nih ya Bu Iya, ya. iya, Kalau iya. misalnya mau minta solusi-solusi, kata-kata mutiara dari Ya, Bu Amel. betul. Gitu Harus di ya. situ biar Oke. Bu Amel nggak perlu menjelaskan berkali-kali. Takutnya kalau tertutup nanti ada yang tanya lagi sama kayak kamu. Oh iya, yang aku masalahnya menjelaskan sama lagi ya. ya. Oh Kok di iya, situ oke, kan oke. ada yang tanya kamu kan ono case-nya. Oh kemarin kalau ditanya itu kayak harus gini gitu. Iya, jadi udah langsung tahu solusinya gitu ya udah Bu langsung. ya. Emang Bu Amel tuh the best like gitu-gitu. Salah gitu ya. Iya, percaya sih Iya. saya. Sekarang udah gagal berkali-kali. Oh gitu. Nah itu. Ini satu case saja atau mau tadi ada yang lain? Selain penggerbekan dari video ini. Ada satu lagi harus. Oh ada satu case lagi? Iya, cule. Oh, Bikin orang- ulah lagi. Wah, kok rame ambek Jule sih? Kok gak pernah rame ambek aku sih? Gelem apa bakso iku mau? Oh ya Allah, wis mari ngene kok ngenteni wis ya mari langsung utene mangan bakso enak. Virus aku lek ketok Faris iku mesti kok Ingat bakso. langsung ingin makan bakso. Apa karena bentuknya Makanya aku bulat gitu, Bu? nek syuting ambek dhek mesti aku ngombe pelangsingan kok ya harusnya. Oh gitu. Heeh, cek Karena nafsu makanku, jadi Mbak. banyak makan ya, Bu ya. Oh gitu. Mesti masuk ruangannya arek-arek mesti lingkup bakso. Iya, iya, iya. Itu. Silahkan diputar balik. Heeh. Iya. Ini Jule kok rame mbak Jule yo? Iya, jadi ini ceritanya gini Bu. Jadi si Jule ini lagi sayang-sayangnya sama pacarnya gitu. Dan mereka itu petinju itu. membuat story Bu. Story-nya itu ada anaknya mereka bertiga gitu. Anaknya tiga orang. Oh, anaknya mereka bertiga ya jadinya kan. Anaknya 3 orang. Kemudian si Daehunnya ini tuh tidak terima karena anaknya diekspos di story-nya pacarnya gitu. Iya gitu. Apalagi yang sebelahnya, coba digeser yang satunya. Nah ini nih Bu, beres nidurin anaknya, giliran nidurin emaknya. Kata-katanya seperti itu. Gitu. Udah nikah mereka berarti. Belum padahal. Oh. Yo sakno anake yo. Iya. Sik cilik soalnya anake gede-gede gak apa-apa ya. Iya. Dijawab sama Daehunnya. Sama Daehunnya. Anak bukan bahan bercandaan kalian.
Dia marah gitu, nggak terima karena anak-anaknya tuh Terus dijadiin Jule ini bahan wis open candaan. hijab ibaratnya wisan ya. Sudah Bu dari awal. Open segalanya. Iya, open order juga kayaknya Bu ini gitu. Ya Allah, seperti ini. Mari coba kita lihat komen-komennya. Ini memang jagat raya selebgram ini dipenuhi dengan Jule ya. Iya betul. Jule lah bojoku kok Jule. Ih, jadi teringat ya. Iya, soalnya hujan-hujan ya kan guys. Kudu tak Kangen telepon, miss you. Bu jangan gitulah, Ya buat kita-kita apa. yang nggak punya suami ini kan jadi Makanya harus punya. Sopo sing ngomong nggak punya? Aku dulu kosong sedina gak gelem putus wingi saiki oleh wis. Harus gitu ya, Bu, ya? Lek sik enom ngono. Aku kemarin suwe ngangkat aku wis tuwek. Iya. Aku lek sik enom durung putus aku duwe cadangan. oh harus gitu ya Bu ya. Apakah saya harus menyontek Bu Harus Amel? lah, wong sik Oke enom kok siap. Nanti saya akan coba Wis open deh. tuwek Bu. baru gak apa-apa kaya aku nunggu iya. sik ngono. Sik enom aku durung putus duwe cadangan aku Oh gitu. dulu. Harus langsung sat-set gitu ya. Satset yo, jangan biarkan hari-hari kosong. Kita langsung ngacak aja kita cantik kok. Iya sendiri, benar. ya kan? Iya juga sih. Bu. Kalau sing menikmati, Oh iya. Kan mubazir ya Bu ya kalau tidak ada yang menikmati. Jadi Jule ya. Jule. Ya, mungkin salah satu berpikiran seperti itu. Iya kayaknya Bu. Jadi pokoknya tidak boleh tanpa laki-laki. Iya. Gitu harusnya. Aku sek enom wis gak iso, harus ada. Apalagi dia wajahnya lumayan mendukung ya Bu ya. Iya, Wajah-wajah menggemaskan, menggoda gimana Ya gitu Allah, kan. Ya ancene ayu yo. Iya makanya itu Bu. Ini Bu, bahas karma Bu. Gimana tuh? Nunggu banget aku karma apa ya yang disimpan untuk Jule. Wis doane wis elek-elek ya. Iya, Iki lapo sih wong orang-orang posting. itu. Makanya aku gak seneng lek posting pasangan-pasangan iku. Akeh didongakne wong elek, Iya, mungkin karena iri kayaknya. Engko mangan bakso ambek bojoe salah ya. Iya, Terus engko betul. didongakne alah mangan bakso ae kok ada di syuting-syuting ngono, pamer-pamer ngono Iya, gitu. mentang-mentang punya suami. Mending gak usah wes, Mending ya udah. rombonge wigu kita habiskan gak usah ngono posting. Iya, nggak usah posting Bu ya. Mari ngono aku storyin ya pas mangan bakso ya. Ini ada lagi nih Bu, biasanya yang menyindir seperti itu aslinya hubungannya nggak seharmonis di sosmed. Itu buat jokes kayak gitu, buat nutupin aslinya mereka gak seharmonis itu. Ya, memang sosmed itu banyak yang tidak nyata ya. Gitu ya, Bu, Ya pengen menutupi biasanya sosmed itu Kekurangan kan. gitu ya. Jadi contoh gini ya, contoh inget dulu ya kita syuting sama Faris Prima. Oh ya. Syuting Prima ya. Terus kan ya begitulah dia juga ngakui sendiri. Ya begitulah orang-orang kalau di sosial media kalau manggilkan ya. Kita ngomongnya sih harmonis gitu ya, tapi sebenarnya itu semakin kita ngomong harmonis semakin mereka gak harmonis. Jadi dia ngomong gitu Sebaliknya sendiri. jadi ya Bu malahan ya. Jadi semakin di sosial media itu pasangan-pasangan semakin ngomong harmonis tuh bisa jadi kebalikannya. Ternyata banyak masalah di belakangnya. Waktu itu bojone seneng tukang pijet iku ya. Ya bener ya. Yo sampai saiki sik rame. Sik sering tukaran ae mbek tukang pijet. Enggak mbek bojone, heeh. Sik sering tukaran ae Prima itu. Jadi itu sama dia juga mengakui. Ya biasanya tuh di sosial media kebanyakan kalau yang pengen menunjukkan begitu tuh malah kebalikannya. Sebaliknya gitu ya, Contoh Bu. wis ngene. Contoh hal simpel. Orang kaya yang basicnya kaya, orang kaya lama itu tidak akan menunjukkan apa-apa. Paling Iya, lek metu nggak sendaran flexing jepit. ya Bu ya. Paling nek metu sendaran jepit, gak ono ceritane foto rumah dipajang. Oke, Di betul. IG, ngono gak ono. Iya. Gak ono ceritane foto mobil dipasang di IG gak ono. Apa tuku kelambi dikene ngene gak ono. Iku lek wong kaya Asli, ya. orang kaya lama. Ya kan? Saiki nek ono sing foto di ini, nah itu kayaknya baru pasti. Gitu ya Bu ya. Baru- Jadi udah langsung terlihat dari postingan Ya, sosmednya. atau kebanyakan nggak kaya pengen dianggap kaya. Nah itu contoh hal sepelenya seperti itu. Iya, yang bertolak belakang sebenarnya Ya. sama sosial medianya gitu ya Bu ya. Aku kembali inget seseorang. Kan. Biasanya seru ini Bu. Sering tak bully pas posting nggak ampun. Tak boleh tak posting. Ya kayak gitu ya. Jadi Iya, oke. apa namanya? Tapi hebat ya. Maksudnya auranya Jule Iya. ini loh masih mengumbar keviralan gitu. Padahal dia udah Ning ngene kemarin tok ae lho. salah gitu ya Bu ya. Aku tuh pengen viral, pengen tok lho padahal wis viral ya. Nah gitu. Nah, tapi ini memang ya masih anak-anak juga ya. Mungkin Bu Ande, semua orang tuh sebenarnya ya nggak usah ngurungin netizen apa-apa, nggak usah lah itu urusannya netizen mau komen apa ya. Tapi sebenarnya kalau ditarik semua itu pasti pernah melewati hal seperti ini waktu mudanya. Tapi Iya.
entah terekspos atau enggak, jadi masih mencari jati diri, enggak stabil, sembrono, terus ibaratnya ngawur kalau berbuat sesuatu, nggak berpikir dulu nggak berpikir akibatnya panjang, apa gitu. nggak berpikir panjang, asal posting, nggak mikir orang lain gitu. Tapi nanti one day ketika mereka sama-sama sudah dewasa, berumur, sudah makin bijaksana, pasti akan berubah total ininya. Oke. Yang penting ada yang mengarahkan. Celakanya itu kalau sudah membuat habit atau behavior yang begini, tapi tidak ada yang mengarahkan. Iya, akhirnya tersesat terus ya Bu. Akhirnya ya. jadi kayak nggak ada yang mengarahkan, itu yang susah gitu ya. Jadi saya juga dulu bukan pernah aja, beberapa kali salah, beberapa gagal, tapi ada yang mengarahkan. Nah akhirnya bisa menerima arahan baik, akhirnya kita bisa menjadi baik. Bisa nggak gagal lagi. Gitu ya. Berarti saya emang harus ini ya Bu ya, join komunitas ya Bu. Iya, masuk situ. Iya, oke, kamu lagi proses perceraian, masuk situ juga. Oh Situ iya. juga. Nanti Harus kalau di tanya itu di ya, sana, Bu ya, harus kamu dirinci. kalau tanya menghadapi persidangan nanti tak jawab di situ ya. Iya, oke, siap. Ih, pernah aku sidang perceraian kok punya hari ini. Ya apa sih hari ini? Iya kan, ya jadi di-spill kan ya, ke-spill nih. Kalau setiap hari di sidang, aku ya emang di sidang setiap hari. Setiap hari ya. Setiap hari. Kayak gitu ya. Oke, udah siap, selesai ini pergosipannya dan perselingkuhan sudah kita bahas ya. Ada juri dan ada penggerbakan di situ. Oke ya. Kalau dari Bu Amel enggak apa ya, enggak. Kalau dari sini aku tadi seneng kata-kata yang tidak sengaja keluar ya kan. Iya, benar. Jadi apa gimana sih aku tidak keluar tadi ya. Jadi jangan pernah trauma, jangan pernah takut gagal, tapi jangan juga gegabah dalam memutuskan. Gitu ya, kan bagus ya kata-kataku ya. Iya, itu tak bagus ulangi banget sih Bu. tak ulangi sekali Coba ulangi lagi Bu ya kan. Jadi menghadapi kehidupan tuh jangan pernah trauma, jangan pernah takut gagal, tapi juga jangan gegabah mengambil keputusan. Iya. Oke, see you next week.